Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Sebelumnya terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada penggugat. Terima kasih Pak. Nama saya Melati. Saya di sini sebagai penggugat. Oke, terima kasih kepada Ibu Melati atau penggugat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak tergugat. Nama saya Yohanes. Saya di sini sebagai tergugat. Oke, terima kasih Bapak Yohanes. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau penyelisihan melalui proses perundingan atau memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak mewakili kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan maupun dalam perkara yang dimediasikan. Dan sesuai dengan pasal 4, penyelesaian melalui perdamaian akan ke mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjabatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan dalam dipahami Bapak dan Ibu. Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Nah, apabila tidak mendapatkan solusi atau saling memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalnya Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam proses kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jelaskan dalam pertemuan mediasi ini kita sepakati bersama jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini, yakni waktu. Baik pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak Ibu kita sepakati jadwal mediasi ini? Silakan usulkan. Sepakat. Saya usulkan setiap seminggu pada hari Jumat. Baik, saya akan mendengar dari dua belah pihak. Mari kita mulai dari Ibu Melati. Bisa dijelaskan secara singkat apa yang menjadi inti dari masalah yang dihadapi? Seperti yang saya laporkan sebelumnya, Pak, suami saya ini sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Dia sudah tidak lagi memberikan nafkah baik untuk saya maupun anak kami selama 1 tahun terakhir. Saya tidak tahan lagi sehingga saya menggugat cerai dan meminta hak asuh anak jatuh pada saya. Baik, terima kasih Ibu Melati. Sekarang giliran Bapak Yohanes. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataan Ibu Melati? Pak Mediator, saya akui ada kesalahan dari pihak saya, tetapi saya tetap ingin hak asuh anak jatuh kepada saya. Saya seorang ASN yang memiliki penghasilan tetap. Saya ingin anak saya mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak. Baik, terima kasih. Jadi masalah utama di sini adalah Ibu Melati menggugat cerai karena perilaku Bapak Yohanes dan Bapak, dan ada perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Benar seperti itu? Benar. Baik. Saya ingin menggali lebih dalam tentang kebutuhan masing-masing pihak, khususnya mengenai hak asuh anak. Ibu Melati, mengapa Ibu merasa hak asuh anak harus diberikan kepada Anda?
karena saya yang selalu merawat anak kami sejak lahir. Bapak Yohanes jarang ada di rumah, apalagi saat dia mabuk. Saya khawatir kehidupan anak kami terganggu jika hak asuh diberikan kepadanya. Baik, sekarang giliran Bapak Yohanes. Apa alasan utama Bapak ingin hak asuh anak diberikan kepada Bapak? Karena saya mampu secara finansial, Pak. Saya ingin memastikan anak saya mendapat pendidikan yang terbaik. Saya juga ingin dekat dengan anak saya. Saya memahami keinginan masing-masing pihak, namun saya ingin mengingatkan bahwa dalam kasus seperti ini, prioritas utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa yang terbaik untuk anak adalah hidup di lingkungan yang nyaman, stabil, dan penuh kasih sayang? Setuju. Baik, jika kita sama-sama sepakat bahwa yang utama adalah kepentingan anak, mari kita pikirkan solusi yang terbaik. Apakah memungkinkan untuk membuat kesepakatan di mana Ibu Melati mendapatkan hak asuh anak? Mengingat Ibu yang selama ini merawatnya, sementara Bapak Yohanes tetap berperan dalam memberikan nafkah dan kunjungan secara rutin. Saya ingin tetap bisa bertemu anak saya kapanpun saya mau. Itu tidak masalah, asal hak anak tetap bersama saya. Baik, saya mengusulkan kompromi seperti ini. Hak asuh utama diberikan kepada Ibu Melati, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Yohanes memiliki hak kunjungan yang disepakati bersama, misalnya setiap akhir pekan atau waktu tertentu. Yang ketiga, Bapak Yohanes wajib memberikan nafkah bulanan kepada anaknya dengan jumlah yang disesuaikan dengan penghasilan Bapak Yohanes. Apakah bisa diterima oleh kedua pihak? Ya, setuju. Baik, saya juga setuju. Luar biasa. Saya senang ketika berhasil mencapai kesepakatan bersama. Saya akan membantu merumuskan kesepakatan ini secara tertulis dan kita bisa sampaikan kepada pengadilan untuk dijadikan bagian dari putusan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita tutup mediasi ini? Tidak ada. Terima kasih Pak Mediator. Saya juga tidak ada. Terima kasih juga atas bantuannya, Pak Mediator. Baik, terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Semoga solusi ini menjadi yang terbaik untuk anak dan keluarga Anda. Ya, saya cukupkan sampai di sini aja mediasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Satu kali klik bos.